Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. kami dari kelompok 8 mata kuliah pengembangan kreativitas anak cerdas istimewa bakat istimewa akan mempresentasikan hasil analisis instrumen anak CIBI dengan anggota Putri Nova Amanda, Lutfi Anugrah, Nurheni Aprilia Pratiwi, Moch Reza Gunawan, dan Risma Dayanti. Identitas anak, nama Haifa Najwa, tempat tanggal lahir 3 Agustus 2010, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status anak kandung, anak pertama dari 2 bersaudara, nama sekolahan SDN Kurata Ayun, kelas 4 SD, alamat Tumpang Talu, Jalan Anggrek atau Rumah Nenek. Hasil analisis instrumen 3 kategori. Seseorang yang berprestasi. Dari hasil observasi yang telah kami lakukan kepada anak atas nama Haifa, berdasarkan hasil instrumen dalam kategori seseorang yang berprestasi, anak mampu mengingat jawaban secara rinci dengan minat dan rasa ingin tahu yang jelas. Anak juga menunjukkan rasa empati dan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Selain itu, anak juga mampu menghasilkan ide-ide kreatif, memiliki ambisi yang kuat dan tinggi terhadap keinginannya. Anak mempunyai jiwa kepemimpinan dengan mampu memimpin dengan baik serta mampu menjadi dominan dalam suatu kelompok. Haifa dalam proses penguasaan suatu hal perlu waktu minimal 6-8 kali pengulangan. Ia juga senang berteman dengan teman sebayanya, mampu menyelesaikan tugasnya dengan cepat, mampu memahami ucapan orang lain secara lisan dan tertulis. Dalam menjelaskan suatu hal, anak mampu mengungkapkan dan dengan akurat dan lengkap. Instrumen lanjutannya, ia mampu menerima tugas-tugas rutin maupun PR yang diberikan. Haifa menguasai keterampilan dalam bidang menggambar serta mampu menghafal dengan baik. Dalam pengerjaan tugas, ia sangat waspada terhadap kesalahan dalam pengerjaannya. Anak menyenangi pembelajaran yang ia sukai secara mandiri. Ia pun unggul dalam bidang yang ia sukai dan mampu menyelesaikan segala tugas dengan mudah. Anak tidak mampu mengembangkan ide dari gagasan sebelumnya. Dalam menjawab pertanyaan dengan jelas, detail, dan terperinci, ia tidak mampu. Anak juga tidak dapat mempertahankan argumennya terhadap suatu hal. Ia tidak pula mudah dalam menguasai dan memahami suatu hal dengan mudah. Dalam pergaulan, ia tidak mudah bergaul dengan orang baru. Anak tidak memiliki humor yang tinggi. Anak juga tidak dengan mudah menerima dengan terbuka pendapat atau saran dari orang lain. Nah, itu selanjutnya ada seseorang dengan yang berbakat. Berdasarkan hasil instrumen dalam kategori seseorang yang berbakat, anak dapat mengajukan pertanyaan berbobot penasaran terhadap pelajaran yang belum ia pahami, menyumbang pemikiran secara selektif, dapat menghasilkan ide yang kompleks dan abstrak terkadang mengetahui pembelajaran terlebih dahulu, mampu merenungkan dan mempertimbangkan berdasarkan berbagai perspektif. Anak mampu dominan di luar grup dan dapat mendorong teman-temannya dari belakang. Ia menunjukkan perasaan dan pendapat dari berbagai perspektif dan mengetahui pembelajaran selanjutnya di sekolah sebelum gurunya memberitahukan. Dalam memahami keterampilan, anak perlu pengulangan 1-3 kali. Memilih bekerja sama dan membangun relasi dengan orang-orang yang lebih tua, mampu menyimpulkan dan menghubungkan konsep
Terkadang ia juga mampu menyelesaikan pelajaran dengan intens. Ia memiliki bakat menggambar dari kecil hingga sekarang, terus berkembang, mampu mengabstraksi suatu hal di luar dari bidang yang dikuasai. Ia juga mampu mengantisipasi dan menghubungkan pengamatan. Ia mengoreksi dirinya sendiri, melakukan suatu hal tanpa memandang nilai yang diperoleh, dan intelektual anak baik. Anak tidak mampu memahami ide-ide secara mendalam dan kompleks. Tidak juga pandai dalam memanipulasi informasi, dan anak tidak dapat menebak dan menyimpulkan dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Risma. Selanjutnya, berdasarkan hasil instrumen dalam kategori seorang pemikir kreatif, anak mampu menciptakan sebuah ide kreatif dengan melihat pengecualian, dengan ide-ide yang cemerlang, yang sering memikirkan ide itu kreatif. Anak memiliki banyak tapi tidak bisa mengungkapkan ide tersebut. Ia pertanyakan kepada diri sendiri. Senang bergaul dalam anak-anak yang kreatif. Dia mampu menggambar sesuatu hal, dan imajinasi itu asli dan terus berkembang. Maka anak sering membuat inovasi baru dan anak mampu membuat dan bertukar pikiran dengan baik kepada teman-temannya. Anak terhadap kemungkinan dari sebuah ide dan tak menilai ide dari sebuah nilai. Anak tidak bermain dengan ide dan konsep, tidak pula menanamkan kemungkinan baru, tidak pula memilih bekerja sendiri di dalam kelompok. Anak tidak berbagi pendapat yang aneh dan bertentangan. Anak tidak juga mengeluarkan ide utama dalam kelompok, serta tidak mampu mengimprovisasikan sebuah gambar tanpa persiapan. Nah, hasil analisis kognitif kategori IQ di atas rata-rata, yang mana berdasarkan hasil instrumen, anak mampu menjelaskan materi abstrak dengan cukup baik. Anak juga mampu mendemonstrasikan suatu materi yang abstrak dalam bentuk sederhana dengan cukup baik. Anak juga mampu membuat kesimpulan dari materi yang disampaikan dengan baik. Anak mampu dengan baik belajar mandiri dengan hanya satu atau dua kali mengulang materi. Dalam proses atau kegiatan tanya jawab cukup baik, serta cepat dalam menjawab pertanyaan mengenai materi yang dijelaskan oleh guru. Anak mampu dengan baik mengingat serta menceritakan kembali kejadian yang sudah lalu. Anak juga mampu dengan baik menjelaskan kembali materi yang telah diajarkan. Haifa cukup baik menjelaskan kembali materi yang baru diberikan. Anak juga mampu dengan baik membedakan dua benda dan diminta untuk menjelaskan. Anak cukup mampu menyampaikan pendapat secara verbal, kalimat lumayan sulit. Haifa dalam mengkritik sesuatu yang terjadi itu cukup baik, serta anak juga cukup baik dalam mengomentari sesuatu yang sudah terjadi atau sedang terjadi. Anak mampu dengan baik menindaklanjuti dengan memberikan solusi tentang persoalan yang sedang terjadi. Haifa mampu dengan baik menjelaskan permainan logika. Anak mampu sangat baik dalam memecahkan masalah dalam diskusi. Anak mampu dengan baik menemukan solusi masalah dengan strategi. Anak mampu dengan sangat baik dalam menulis serta menemukan solusi masalah yang dibutuhkan, berdiskusi dengan orang yang sama. Haifa pun juga mampu dengan sangat baik memaparkan sebab akibat yang terjadi seperti fenomena. Haifa pun juga mampu dengan baik mengerjakan hal yang disampaikan dengan penuh perhatian dan konsentrasi. Anak mampu dengan baik
memanfaatkan peluang untuk membaca. Anak juga mampu dengan baik memilih pergi ke tempat yang bermanfaat bagi diri. Ya, selanjutnya yakni lanjutan dari asesmen dan Juli. Haifa juga mampu dengan baik serta senang membaca informasi yang berkaitan dengan akademik. Anak pun mampu mengekspresikan dirinya dengan baik. Haifa pun mampu dengan baik serta berperan aktif saat diskusi berlangsung. Anak cukup baik dalam meyakinkan lawan bicaranya saat diskusi berlangsung atau mempengaruhi lawan bicaranya. Haifa pun mampu sangat baik dalam merespon dengan spontan tentang suatu pembahasan. Ia pun juga sangat baik membaca dengan lancar sebelum usia sekolahnya. Ia juga sangat baik dalam berhitung sebelum usia sekolah. Ia juga sangat baik dalam menulis di usia sebelum sekolah. Anak ini juga sangat baik dalam mengenal huruf sebelum usia sekolah. Selanjutnya hasil asesmen dan Juli menurut kategori kreativitas. Haifa mampu dengan sangat baik dengan selalu mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang telah menjelaskan suatu hal padanya. Ia juga mampu dengan sangat baik dalam mengotak-atik suatu benda. Dia pun memiliki keingintahuan yang tinggi. Anak juga memiliki rasa penasaran serta selalu mencari tahu tentang hal-hal baru yang dia lihat sampai rasa penasaran hilang. Anak juga sangat baik dalam mempersoalkan pertanyaan. Anak juga selalu mencari tahu informasi terbaru tentang hal yang disukainya. Haifa pun juga mampu dengan baik memberikan argumen jika pendapat guru itu tidak sesuai. Anak juga sangat baik dalam berdiskusi di kelas. Anak juga mampu dengan baik dalam memperlihatkan kemampuan dirinya di depan umum. Haifa juga dapat dengan baik dalam mempertahankan argumen. Anak juga cukup baik memberikan pendapat sendiri tanpa pengaruh dari orang lain. Haifa cukup baik, cuma kurang dalam segi pencairan suasana kelas, tetapi anak mampu dengan sangat baik membuat lukisan abstrak. Anak juga mampu dengan sangat baik berinovasi, membuat karya sendiri dari imajinasinya. Ya, selanjutnya komitmen terhadap tugas. Berdasarkan hasil instrumen dalam kategori komitmen terhadap tugas, anak mampu dengan baik dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Anak juga sangat baik dalam mengikuti ekstrakurikuler sesuai dengan minatnya. Anak juga sangat baik dalam mengeksplor pengetahuan sesuai dengan bidang yang diminatinya. Anak juga mampu dengan baik memprioritaskan kegiatan yang diminatinya. Haifa dapat dengan baik serta gigih ketika dihadapkan dengan tugas yang sulit atau rumit. Anak mampu dengan sangat baik dalam mengerjakan tugas yang diberikan dengan teliti. Anak juga mampu dengan baik bekerja dengan tekun dalam mengerjakan sesuatu. Haifa juga mampu dengan baik menuntut atau meminta kesempurnaan dalam melakukan sesuatu. Anak mampu cukup baik dalam mengambil resiko dalam mengerjakan suatu hal. Anak juga mampu sangat baik serta memiliki rasa penasaran dan keingintahuan yang tinggi. Anak juga sangat baik dalam menanggapi tantangan dalam melakukan suatu hal. Haifa mampu dengan baik dalam menganalisis permasalahan untuk memecahkan suatu masalah. Anak juga mampu dengan baik dalam menyusun sebuah sintesis permasalahan untuk menemukan solusinya. Ya, baik, lanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya yaitu hasil analisis asesmen Howard Gardner. 1. Kecerdasan linguistik. Berdasarkan hasil asesmen pada kecerdasan linguistik, Haifa memiliki gambaran yang jelas tentang kata-kata di benaknya sebelum ia membaca, berbicara, maupun menulis. Haifa dapat belajar atau membaca bahasa asing dengan relatif mudah. Ia juga sering merujuk pada hal-hal yang pernah anak dengar atau baca saat bercakap-cakap. Yang kedua yaitu kecerdasan matematis logis. Berdasarkan hasil asesmen pada kecerdasan matematis logis, Haifa memiliki potensi yang baik dalam menghitung angka di luar kepala.
Ia memiliki kegemaran dalam bermain game atau memecahkan teka-teki yang menggunakan penalaran logis. Haipa memiliki kegemaran membuat eksperimen sederhana yang baik, memiliki ketertarikan mengenai perkembangan baru di bidang sains, dan memiliki potensi yang baik dalam penalaran yang tinggi dalam perkataan maupun tindakan. Yang ketiga yaitu kecerdasan spasial, yaitu Haipa mempunyai potensi yang sangat baik untuk berimajinasi bayangan visual. Ia peka terhadap warna, senang mengabadikan gambar ataupun foto menggunakan kamera atau video apapun yang ia lihat di sekitarnya. Haipa suka dan gemar mengerjakan teka-teki, nyusun puzzle, maupun teka-teki visual. Haipa pernah mengalami mimpi yang begitu nyata pada waktu malam. Ia juga tidak mudah tersesat di daerah yang belum ia kenal dengan baik. Haipa suka menggambar atau mencoret-coret. Ia juga dapat dengan mudah membayangkan bagaimana penampakan suatu benda jika dilihat tepat dari atas, seolah ia benar-benar berada di atasnya. Dan Haipa lebih menyukai bahan bacaan yang memiliki banyak ilustrasi atau gambar. Selanjutnya yaitu kecerdasan naturalis. Berdasarkan hasil asesmen pada kecerdasan naturalis, Haipa suka dengan binatang peliharaan. Hal ini juga dikarenakan Haipa dibesarkan di keluarga yang menyukai binatang peliharaan. Haipa senang mengamati lingkungan sekitarnya. Haipa suka melakukan hobi yang berkaitan dengan alam, misal seperti mengamati burung, ikan, dan selainnya. Haipa mampu menjelaskan beberapa jenis pohon, beberapa jenis bunga, maupun beberapa jenis hewan. Haipa senang membaca buku, majalah, ataupun menonton acara televisi atau film yang berkaitan dengan alam. Haipa lebih senang berlibur ke tempat yang memiliki alam terbuka seperti pantai, gunung, dan lain-lain. Haipa lebih senang pergi ke kebun binatang, akuarium, atau ke tempat lain untuk mempelajari kehidupan alam. Haipa senang berkebun. Ia juga memiliki kebun di rumahnya. Haipa menyukai tentang alam sejak lama, dan ini didukung karena ia memiliki teman yang menyukai alam juga. Selanjutnya yaitu baik, yang kelima ada kecerdasan kinestetik. Berdasarkan hasil asesmen pada kecerdasan kinestetik, Haipa ini mampu mengikuti satu kegiatan olahraga atau kegiatan fisik secara teratur. Haipa mampu memunculkan gagasan-gagasan saat berjalan, jalan jogging, atau saat terlibat dalam kegiatan fisik yang lain. Haipa mampu menyentuh sesuatu agar dapat lebih mengenalnya, dan ia juga memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan gerakan tubuhnya. Yang keenam, ada kecerdasan musikal. Berdasarkan hasil asesmen pada kecerdasan musikal Haipa, ia suka mendengarkan beberapa alat musik saat menghabiskan waktu luang. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal. Berdasarkan hasil asesmen pada kecerdasan interpersonal, Haipa mampu bekerja sama dengan orang lain. Ia mampu meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah, dan ia mampu berteman dengan banyak orang. Haipa suka mengisi waktu luang untuk bermain secara kelompok, seperti monopoli atau kartu. Ia mampu mengajari orang lain atau sekelompok orang tentang hal-hal yang disukainya, dan menurut pendapat orang di sekitarnya, Haipa memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Kedelapan, kecerdasan intrapersonal. Berdasarkan hasil asesmen pada kecerdasan interpersonal, Haipa mampu menghadapi kemunduran atau kegagalan dengan tabah. Haipa juga suka menganggap dirinya sebagai orang yang mandiri. Hasil analisis asesmen perilaku negatif. Anak terkadang-kadang mengoreksi orang dewasa, yakni kepada orang terdekatnya saja. Anak tidak membuat lelucon dengan mengorbankan orang lain, baik itu bersangkutan dengan fisik dan lainnya. Terkadang ia juga ikut campur dalam urusan orang lain. Tidak pula arogan, egois, terkadang tidak sabaran dengan kelambanan orang lain dalam menangkap pelajaran yang telah dijelaskan. Ia tidak melakukan manipulasi terhadap orang lain, meskipun terkadang ia membohongi orang lain dengan meyakinkan atas apa yang dia katakan.
Anak tidak sedikit memiliki teman dekat. Kuat dengan keyakinan diri sendiri, anak terkadang tidak menyukai pelajaran yang menggunakan hafalan. Selain itu, anak juga tidak agresif berlebihan dan menantang otoritas. Sekian presentasi dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.